Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fillah, para jamaah, para santri Ma'had Al-Khulafa Ar-Rasyidun, a'azallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa memulai kembali kegiatan kita khususnya untuk kajian malam Kamis, yaitu kajian tafsir. Dan pada kesempatan malam ini insyaallah kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan tafsir surat Asy-Syura, masuk pada ayat yang ke-36. Insyaallah kita akan sama-sama membahas sampai ayat yang ke-41. Asy-Syura ayat 36 sampai 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma indallahi khairu wa abqa lil ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ innahu la yuhibbul zalimin wa la man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya, maka apa saja yang diberikan kepada kalian dari sesuatu, yakni di dunia. Famata'ul hayati dunya, maka itu adalah merupakan kesenangan kehidupan dunia. Wa ma indallahi khairu wa abqa, dan apa-apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang hanya kepada Rabb-Nya
bertawakal. Ayat ini menjelaskan bahwa apapun bentuk kenikmatan dunia, harta, anak-anak, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, istri, kendaraan, dan apapun bentuknya dari kenikmatan-kenikmatan dunia tersebut, maka itu semua adalah merupakan kesenangan dunia yang bersifat sementara. Kesenangan dunia yang bersifat sementara, tidak lama, hanya sebentar. Apapun bentuk kenikmatan dunia tersebut, karena pada saatnya nanti maka semua itu akan ditinggalkan. Tidak ada yang terus-menerus bersamanya. Harta yang banyak akan ditinggalkan. Istri yang cantik akan ditinggalkan. Anak-anak akan ditinggalkan. Pakaian, tempat tinggal, rumah mewah, kendaraan mewah akan ditinggalkan. Hanya sementara, hanya sebentar saja. Yang akan kekal adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa pahala. Bahwa apa yang ada di sisi Allah, yaitu berupa pahala akhirat, maka itu lebih baik daripada seluruh kenikmatan dunia, wa abqa, dan lebih kekal. Maka apabila seseorang di dalam beramal, di dalam kehidupan dunianya, menghabiskan waktunya untuk mengejar kenikmatan dunia, kesenangan dunia, maka rugi. Karena apa yang lebih baik, apa yang akan lebih kekal, justru ditinggalkan. Mengejar sesuatu yang hanya sebentar, maka rugi. Kenikmatan yang lebih baik tentunya tidak sembarang orang yang akan mendapatkannya. Siapa orang yang akan mendapatkan kenikmatan yang lebih baik yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Dijelaskan di dalam ayat ini, lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada dua sifat di dalam ayat ini, ayat yang pertama ini, yaitu pertama, orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, beriman kepada perkara-perkara yang wajib untuk diimani. Ini pertama, orang-orang yang beriman, sifat iman yang pertama.
Yang kedua, wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat yang kedua adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang kedua. Orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan yang lebih baik berupa pahala di akhirat nanti adalah orang-orang beriman dan mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha gagah. Tidak menyandarkan diri kepada dirinya sendiri, tetapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mereka bekerja di dunia ini, mereka bertawakal. Di dalam bekerjanya, di dalam berusahanya, dia bertawakal. Dan tentunya tawakal ini sangat besar manfaatnya. Di antara manfaat yang akan dapat bagi orang-orang yang bertawakal bahwa Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Bukan orang yang habis-habisan bekerja yang akan dicukupi oleh Allah itu. Sampai tidak punya waktu untuk beribadah kepada Allah, habis waktunya, tenaganya, pikirannya untuk bekerja menafkahi dirinya dan keluarganya. Bukan orang yang seperti itu yang akan dicukupi oleh Allah, tetapi orang yang bertawakal yang akan dicukupi. Disebutkan di dalam sebuah hadis, bahwa jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal kepadanya, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti memberi rizki kepada burung. Berangkat pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang sore hari dalam keadaan perut kenyang. Lau annakum tawakkaluna Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taddu khimasan wa taruhu bitonan. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana memberikan rezeki kepada burung. Berangkat pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang sore hari dalam keadaan perut kenyang. Dianya kenyang, bisa memberi makan juga kepada anak-anaknya yang ada di sarangnya. Siapa ini? Yang bertawakal, yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha ditempuh. Orang yang bertawakal itu bukan gak berusaha. Burung juga bertawakal. Dia nggak tahu sawah yang mana yang akan dia tuju, ladang yang mana yang akan dia tuju, dapat apa enggak nanti makanan. Yang penting dia keluar, cari sambil bertawakal, karena yang memberi rezeki itu adalah Allah. Maka seperti itu orang yang bertawakal, bukan orang yang tiarap terus, gak mau usaha dengan alasan tawakal, keliru. Bukan seperti itu tawakal yang benar. Ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, orang-orang yang akan diberikan kenikmatan yang lebih baik, pahala di akhirat nanti adalah walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish. Orang-orang yang menjauhi kaba'irul ismi,
dosa-dosa besar. Wal fawahish, dan perbuatan-perbuatan keji. Orang yang menjaga dirinya dari perbuatan dosa, apalagi dosa besar. Al-fawahish, perbuatan keji seperti perbuatan zina. Bahkan di antara ulama tafsir mengatakan bahwa makna al-fawahish dalam ayat ini adalah az-zina. Perbuatan zina, artinya orang yang menjauhkan diri dari perbuatan zina. Di dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, sesungguhnya ia adalah merupakan fahisyah, perbuatan keji. Fahisyah itu mufradnya, jamaknya apa? Fawahish. Dan seburuk-buruknya jalan. Ini sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan apabila mereka marah, maka mereka memberi ampun. Apa maknanya? Dan apabila mereka marah, mereka menahan amarahnya. Mereka menahan amarahnya. Bukan hanya sekedar menahan amarahnya, mereka memaafkan orang yang membuatnya marah. Jadi mereka menahan amarah, juga memaafkan orang yang membuatnya marah. Ini adalah sifat yang sangat terpuji. Ketika dia dibuat marah, tetapi dia bisa mengendalikan amarahnya, menahan amarahnya. Setelah itu memaafkan orang yang membuatnya marah. Ini yang luar biasa. Padahal kalau mau, gitu ya, bisa saja dia membalas orang yang membuatnya marah. Dan boleh, asalkan sesuai dengan perbuatan yang telah mendoliminya, yang telah membuatnya marah. Nanti akan disebutkan di dalam ayat yang berikutnya. Tetapi ini sesuatu yang istimewa, yang luar biasa. Ketika marah, dia menahan amarahnya dan memaafkan orang yang membuatnya marah. Sebutkan dalam ayat yang lain, di antara ciri orang-orang yang bertakwa apa? Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Orang-orang yang menahan amarah, kadhimin, menahan amarahnya, al-ghaidh itu apa artinya? Amarah, wal afina anin nas, dan memaafkan orang yang membuat marah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini sifat yang keberapa? Yang keempat. Sifat yang kelima, walladzina istajabu li rabbihim, dan orang-orang yang menjawab atau memenuhi panggilan Rabb mereka. Ketika
Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, menyerunya, memerintahkan sebuah perintah, maka mereka memenuhi perintah tersebut. Allah perintahkan sholat, mereka sholat. Allah perintahkan untuk membayar zakat, bayar zakat. Allah perintahkan berpuasa, melaksanakan puasa. Allah perintahkan untuk menunaikan haji karena ia mampu menunaikan haji. Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, dia berbuat baik kepada orang tua. Allah melarang perbuatan zina, dia jauhi perbuatan zina dan wasilah zinanya. Ini namanya apa? Memenuhi panggilan Rabb. Istajabu li rabbihim. Ketika Allah memanggil, menyeru, memerintahkan, maka mereka memenuhi seruan tersebut. Wa aqamus sholata. Ini yang ke berapa berarti ini? Yang keenam ya? Yang keenam. Wa aqamus sholah, dan mereka mendirikan sholat. Sebenarnya aqamus sholah ini sudah masuk dalam istajabu li rabbihim. Tetapi disebutkan aqamus sholah secara khusus, ini menunjukkan keistimewaan yang ada pada sholat. Dan memang seperti itu ya. Ada yang disebut dengan dzikrul khas ba'dal an. Menyebutkan perkara yang khusus setelah menyebutkan perkara yang umum. Kenapa? Karena ada keistimewaan pada perkara yang khusus itu. Seperti di dalam awal-awal surat Al-Baqarah dikatakan apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yakin terhadap akhirat. Bukankah akhirat masuk dalam perkara gaib? Di awal dikatakan beriman kepada perkara gaib. Di akhir dikatakan wa bil akhirati hum yuqinun, menyebutkan perkara yang khusus, yaitu yakin terhadap hari akhirat, setelah penyebutan perkara yang umum, yaitu apa? Beriman pada perkara gaib. Kenapa? Karena ada keistimewaan dalam keimanan kepada hari akhir. Makanya apabila kita melihat hadis-hadis Rasulullah SAW banyak menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu fala yu'dhi jarahu. Menggandengkan iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Bahkan orang-orang munafik ketika mengaku-ngaku sebagai orang beriman, apa kata-katanya? Amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini menunjukkan ada keistimewaan dalam keimanan terhadap hari akhir. Kenapa? Karena iman kepada hari akhir inilah yang menjadi motivator yang sangat besar seseorang mau melaksanakan perintah Allah dan mau meninggalkan larangan Allah. Kenapa orang tidak berani meninggalkan sholat? Apakah kalau meninggalkan sholat dia akan menjadi miskin? Atau menjadi sakit? Atau kepalanya benjol? Karena nggak sholat? Enggak, bukan karena itu. Bukan karena dunia. Tidak berani meninggalkan sholat. Apa masalahnya? Karena percaya terhadap hari akhir, beriman pada hari akhir. Bahwa sholat adalah perkara yang paling pertama dihisab. Yang melaksanakan sholat mendapatkan pahala, yang meninggalkan sholat mendapatkan siksa. Keimanan inilah yang membangkitkan dia untuk selalu melaksanakan sholat dan tidak berani meninggalkan
sholat, kaitan di akhirat. Kenapa pedagang yang beriman jujur dalam berdagang, tidak mau berbohong, tidak mau berbuat curang? Karena beriman kepada hari akhir. Di dunia bisa saja nggak ketahuan kecurangannya, kebohongannya, tapi di akhirat kan akan ketahuan. Nah, ini yang dimaksud kenapa disebutkan beriman kepada hari akhir, padahal di awal sudah disebutkan beriman kepada perkara gaib. Itu namanya apa? Zikrul khas ba'dal am. Menyebutkan perkara khusus setelah penyebutan perkara umum. Begitu juga di sini. Istajabu li rabbihim itu termasuk diantaranya apa? Perintah atau melaksanakan perintah sholat. Di sini disebutkan secara khusus wa aqamus sholat. Menunaikan sholat, menegakkan sholat. Kenapa? Karena istimewanya sholat. Dan itu sesuatu yang maklum bagaimana berkaitan dengan keagungan sholat. Sampai menjadi ciri utama seseorang itu muslim atau bukan muslim, yaitu apa? Sholat. Jadi waqamu sholat ini sifat yang ke-6 ya. Sifat yang ke-6. Wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka dilakukan secara musyawarah di antara mereka. Artinya untuk memutuskan sebuah perkara, baik itu perkara yang bersifat personal ataupun perkara yang bersifat sosial bersama, maka untuk memutuskannya adalah melalui musyawarah. Melalui musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Jadi musyawarah ini adalah ajaran yang diajarkan di dalam dinul Islam. Apa yang dihasilkan melalui musyawarah itu akan lebih baik daripada hasil dari inisiatif sendiri. Untuk perkara yang bersifat umum, kemaslahatan umat, ini lebih membutuhkan lagi terhadap adanya apa? Musyawarah. Kenapa? Karena hasil keputusan musyawarah itu lebih baik daripada inisiatif pribadi. Jadi musyawarah. Ini ajaran Islam. Dalam bermusyawarah itu yang akan diputuskan adalah sesuatu yang akan diterima oleh semua orang. Walaupun dia mungkin berpendapat beda, tetapi kalau hasil musyawarah sudah diputuskan, dia harus terima. Nggak boleh ada yang mengatakan kemudian dia nggak mendukung, nggak terima. Kenapa? Karena alasan saya nggak berpendapat begitu. Nggak. Kalau sudah diputuskan, hasil musyawarah itu harus terima oleh semua pihak, baik yang mengusulkan usulan itu ataupun yang tidak. Ternyata misalnya hasil musyawarah itu ketika digulirkan, ketika dilaksanakan terjadi sesuatu tidak lancar misalnya, maka ini ma'fuun anhu. Ini bisa dimaafkan oleh semua. Kenapa? Karena hasil musyawarah. Nggak bisa kemudian orang yang berpendapat seperti itu menjadi tercela. Karena ini sebenarnya bukan usulan pribadi, tapi hasil musyawarah. Nggak bisa orang yang kata saya juga apa, saya nggak sependapat dengan itu dari awal juga. Nggak bisa, nggak boleh begitu. Kalau hasil musyawarah harus diterima dan didukung oleh semua. Dan inilah yang diajarkan di dalam Islam, musyawarah untuk memutuskan sebuah urusan, apalagi urusan yang besar untuk kepentingan umum.
kemaslahatan umum. Untuk pribadi saja yang skupnya kecil, lakukan musyawarah. Kita punya keinginan, misalnya kalian punya keinginan untuk melanjutkan kuliah. Yang bagus kemana ya? Memutuskan misalnya ingin ke Universitas Islam Madinah. Coba bermusyawarah. Tanya kepada orang tua bagaimana? Setuju nggak kalau melanjutkan ke UIM? Padahal kepentingan apa? Kepentingan pribadi, tapi dilakukan apa? Musyawarah. Akhirnya dia ke sana didukung oleh semua pihak. Bapaknya mendukung, ibunya mendukung, nenek kakeknya mendukung, kakak adiknya mendukung, semua. Ini hasil dari apa? Musyawarah. Sifat yang ketujuh yang disebutkan di dalam ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang akan mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat adalah orang yang melakukan musyawarah di dalam memutuskan sebuah urusan, sebuah masalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang ke-8 berarti ya. Yang ke-8. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan, membelanjakan sebagian apa yang kami rizkikan kepada mereka. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan mengeluarkan sebagian harta, baik itu yang bersifat wajib maupun yang tidak wajib. Yang bersifat wajib seperti zakat atau nafkah kepada keluarga, istri dan anak-anak, ini wajib. Atau yang tidak wajib seperti sedekah. Ya, seperti apa? Sedekah untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pesantren, untuk pembangunan jalan, untuk memberi makan fakir miskin dan lain sebagainya. Anak-anak yatim. Ini masuk dalam lafaz ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya dia selamat dari sifat kikir, selamat dari sifat bakhil. Karena orang yang mau mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah ini gak sembarang orang. Kalau dalam hatinya ada kekikiran, kebakhilan, ya merasa sayang mengeluarkan hartanya itu. Saya yang nyari uangnya, kenapa saya harus memberikannya kepada orang lain? Kalau dia mau, cari sendiri. Enggak sembarang orang. Makanya ini sifat terpuji. Ini sifat yang mulia. Dan perhatikan oleh kita kata-kata mimma razaqnahum yunfiqun. Pertama, dari kata-kata mimma, dari apa, menunjukkan tab'in, sebagian. Gak semuanya yang dikeluarkan itu, hanya apa? Sebagian. Bahkan mungkin sebagian kecil, bukan sebagian besar. Makanya tidak ada rumusnya orang bersedekah kemudian jatuh miskin. Kenapa nih jadi miskin? Kebanyakan sedekah. Nggak ada. Kenapa? Karena yang disedekahkan, yang dituntut di dalam Islam hanya sebagian dari harta. Mimma min hunalit tab'in, sebagian, bahkan hanya sebagian kecil. Seperti zakat hanya 10%-nya, 2,5%-nya, 15%-nya, masih jauh. Sebagian kecil. Tidak akan membuat orang yang mengeluarkan hartanya tersebut untuk zakat menjadi kehabisan harta. Habis hartanya untuk zakat, tidak ada. Ini yang pertama. Kemudian lafaz razaqnahu,
yang kami rizkikan kepada mereka. Jadi hakikat rizki yang ada pada dia itu siapa yang memberikan? Allah. Bukan punya dia sebenarnya. Itu pemberian siapa? Pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kepada dia rizki tersebut. Jadi sebenarnya dia tidak pantas untuk menahan hartanya, rizkinya tersebut, tidak mau diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Tidak pantas. Karena hakikatnya itu pemberian Allah. Bukan semata-mata hasil usahanya sendiri. Kalau dikatakan hasil usahanya, mutlak hasil usahanya, belum tentu dia mendapatkan seperti itu. Sekarang usahanya habis-habisan, banting tulang peras keringat, dari pagi sampai malam. Kalau Allah tidak berikan, ya tidak akan dapat apa-apa. Hanya lelah saja. Berarti apa yang ada pada dia itu hakikatnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang Allah menuntut, memerintahkan kepada dia agar mengeluarkan hartanya, sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan. Tidak kemudian ditahan. Ini sifat yang keberapa? 8 ya. Yaitu sifat pemberi. Memberi atau mengeluarkan atau membelanjakan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Berarti ini sifat yang keberapa? 10 ya? Yang ke-9-nya yang mana? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, ini yang ke-10. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Dan apabila mereka ditimpa kezaliman, hum yang tasirun, maka mereka membela diri. Maka mereka membela diri, tidak tinggal diam. Maksud dari ayat ini adalah bahwa ketika seorang muslim, seorang mukmin dizolimi oleh orang-orang yang bukan muslim, yang bukan mukmin, jangan diam saja, tapi harus membela diri. Maksudnya membela diri adalah dia melakukan perlawanan terhadap orang yang mendoliminya tersebut, tetapi sesuai dengan apa yang dia lakukan kepada dia, kepada dirinya, enggak melebihi itu. Dia punya hak untuk melawan, punya hak untuk melawan. Misalnya dia pukul lagi, gitu maksudnya ya. Dia dicaci maki, ejek lagi. Boleh seperti itu? Hah? Dan mereka membela diri. Kalau enggak, dia akan diinjak-injak. Seakan-akan tidak memiliki kehormatan, tidak memiliki harga diri. Boleh seperti itu? Boleh. Yang tasirun dalam hal ini
artinya mereka membela diri sesuai dengan haknya saja. Jangan melampaui itu. Maka dikatakan dalam ayat berikutnya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Dan balasan keburukan yang dilakukan oleh seseorang adalah keburukan yang sama. Sama maksudnya tidak boleh melebihi keburukan yang dilakukan oleh orang lain kepadanya. Ini hanya boleh, bukan harus. Kalau memang dia menganggap bahwa ini kalau dibiarkan, ya, kalau dibiarkan, ini akan menjadikan dia semakin sombong, semakin jadi kezolimannya, karena menganggap orang yang dizoliminya itu lemah, tidak punya kekuatan apa-apa, maka diperbolehkan bagi dia untuk melakukan perlawanan. Tetapi harus sesuai. Harus sesuai. Tidak boleh lebih daripada itu. Tidak boleh lebih daripada itu. Sekarang kalau tidak melawan bagaimana? Sebenarnya berani. Kalau harus melawan berani sebenarnya. Cuman nggak mau masalah ini makin rumit misalnya kita. Dan kayaknya nggak dilawan juga akan lewat begitu saja sudah. Masalahnya cuma sampai di sini aja. Nggak akan berkelanjutan. Maka dikatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Maka siapa saja yang memaafkan lalu dia berdamai, fa ajruhu 'alallah, maka pahalanya ada pada Allah. Berarti itu lebih baik daripada melawan. Asalkan tadi, ya para ulama menjelaskan, dilihat akibat dari dia melakukan seperti itu, kalau sekiranya dibiarkan akan semakin jadi, gitu ya. Dia juga semakin diinjak-injak. Orang itu semakin sombong, nah baru diperbolehkan bagi dia membela diri, melakukan perlawanan. Tapi kalau setidaknya tidak, kalau seandainya tidak, maka memaafkan, damai, maka itu lebih baik dan pahalanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dilihat ya. Jadi jangan mentang-mentang boleh main lawan-lawan aja. Ada yang lebih baik daripada itu. Ya. Karena belum tentu juga kalau itu akan menyelesaikan masalah. Kan masalah itu selesai, itu yang lebih utama daripada masalahnya semakin besar. Makanya lihat keadaan, lihat kondisi. Itu kan sesuai dengan keadaan. Keadaan menuntut seperti apa? Ini harus dilawan atau tidak? Yang gitu. Tapi kalau melawan boleh. Kata-kata yantasirun seperti itu. Innahu la yuhibbul zalimin, sesungguhnya dia, yakni Allah, tidak mencintai orang-orang berbuat zalim. Sudah, orang-orang yang zalim ya urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kezaliman. Allah tidak mencintai. Kalau tidak mencintai, ya Allah akan memberikan hukuman yang setimpal dengan kezalimannya. Tidak membiarkan.
Tapi kalau melawan gimana? Wala man intasara ba'da zulmihi faulaika ma'alaihim sabil. Dan sungguh siapa saja yang dia itu membela diri setelah dia dizalimi, faulaika ma'alaihim sabil, maka mereka tidak ada jalan bagi mereka atau untuk dihukum. Sekarang ketika dia melawan, misalnya dipukul, memukul lagi, misalnya seperti itu ya. Diejek, mengejek lagi dengan ejekan yang sama, misalkan gitu. Apakah kemudian dia nanti kalau diadili akan dihukum? Misalnya, kamu juga salah. Kenapa kamu melawan? Kamu juga pantas untuk dihukum. Apakah seperti itu? Tidak, ma'alaihim sabil. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan hanya dalam bentuk pembelaan diri. Bukan yang melakukan pertama kali. Harusnya diam aja gitu. Ini penjelasan yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya orang yang membela diri karena ia dizolimi, maka tidak ada alasan bagi dia untuk mendapatkan hukuman. Untuk disalahkan kemudian diberikan apa? Hukuman. Kenapa? Karena dia hanya membela diri dan apa yang dia lakukan tidak melebihi apa yang dilakukan oleh orang lain kepada dia. Sifatnya hanya membela diri saja. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan masalah kehormatan, harga diri. Apalagi kalau itu terjadi antara seorang muslim dan yang bukan muslim. Berkaitan dengan kepribadian dia, status dia sebagai seorang muslim. Maka dia tidak mau tinggal diam, dizalimi begitu saja oleh orang yang bukan muslim. Dia melakukan perlawanan misalnya seperti itu. Maka tidak ada bagi dia untuk disalahkan kemudian dihukum. Kenapa? Karena dia hanya membela diri saja. Begitu juga halnya ya antara sesama muslim, sesama kawan, ya, teman, maka diperbolehkan. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Berkaitan dengan qisas juga kan sama. Kalau sampai luka, maka luka itu ada qisasnya. Apalagi kalau sampai berkaitan dengan menumpahkan darah, ada qisas. Karena kalau dibiarkan seperti itu, dia akan menjadi-jadi. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan qisas, tidak boleh dilakukan secara pribadi. Paham ya? Tidak boleh dilakukan secara kalau qisas. Seperti berkaitan dengan luka ataupun dengan menumpahkan darah, mengucurkan darah, tidak boleh. Karena yang menegakkan qisas siapa? Hakim. Pengadilan, pemerintah. Tidak boleh pribadi-pribadi. Karena tidak akan tuntas masalahnya kalau diselesaikan secara pribadi. Dia dianiaya sampai berdarah-darah. Nah, ini harus dikisos. Lalu keluarganya main serang aja.
membalas dendam untuk adiknya atau untuk kakaknya. Ya, cara seperti itu walaupun mengatasnamakan kisos atas darah, gitu ya, terhadap darah, itu tidak benar. Dan itu tidak akan selesai. Pasti keluarga yang pihak yang lain juga sama akan melakukan begitu. Tapi kalau dilakukan kisos itu oleh pemerintah yang punya kekuatan, baru itu akan menyelesaikan masalah. Jadi kalau berkaitan dengan kisos, tidak boleh dilakukan secara pribadi atau kelompok atau keluarga, tapi ditegakkan oleh siapa? Oleh hakim. Tapi kalau tidak sampai kepada kisos, maka diperbolehkan bagi orang yang tadi, kalau misalkan dia memukul lagi, nggak sampai luka dipukulnya, seperti itu. Atau misalkan meledek lagi, dicaci maki lagi, seperti itu. Tetapi tidak melampaui batas. Para ulama juga menjelaskan tentang mana yang lebih baik. Apakah dia menahan diri, tidak melawan, atau dia melawan? Jawabannya apa? Mana yang lebih baik? Menahan diri, tidak melawan, memaafkan, dan damai. Tetapi ada yang mengatakan dilihat kepada situasinya, kepada akibatnya. Kalau seandainya dimaafkan dia akan makin menjadi ya, maka yang seperti itu tidak boleh dibiarkan, karena akan semakin merajalela kezalimannya. Ya, tapi kalau seandainya tidak, maka memaafkan itu lebih baik. Kadang-kadang para ulama mengambil faidah mana yang lebih pertama disebutkan, maka itu yang lebih baik. Dari sini disebutkan wa idza ma ghadibuhum yaghfirun pertama kali. Ya. Baru setelah itu kata-katanya apa? Wa idza asabahumul bagyuhum yantasirun. Berarti yang pertama disebutkan itu lebih baik daripada yang kedua. Walaupun kedua-duanya baik. Selama itu masih dalam perkara yang tidak melampaui batas. Faidah. Yang pertama, mataul hayati dunia idza qubila bima adallahu al-mu'minina muttaqin, enggak apa-apalah. Ya, tidak ditulis dengan bahasa Arab juga. La yu'addu syai'an, karena udah jam 8 ya. La yu'addu syai'an yudhkaru abadan. Kesenangan kehidupan dunia apabila dibandingkan dengan apa yang dipersiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman, maka itu tidak ada apa-apanya. La yu'addu syai'an. Tidak ada apa-apanya. Jadi sehebat apapun kesenangan dunia, kalau dibandingkan dengan kebaikan apa yang disiapkan oleh Allah Ta'ala, itu tidak ada apa-apanya.
kesenangan kehidupan dunia apabila dibandingkan dengan apa yang Allah sediakan bagi orang-orang beriman, maka tidak ada apa-apanya. Mobil mewah nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan pahala akhirat, kan itu. Rumah gedong tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan pahala akhirat yang akan diberikan bagi orang-orang beriman. Dan Allah yang langsung mengatakannya, khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. 2. Bayanu akmali syakhsiyati al-islamiyati wa hiya syakhsiyatu allati tattasifu bisifatil ashri allati tadammanatha al-ayatul arba'. Menjelaskan tentang kepribadian yang paling sempurna. Jadi ayat ini juga menjelaskan tentang kepribadian yang paling sempurna, yaitu pribadi yang disifati dengan 10 sifat tadi. Apa saja yang 10 tadi sebutkan? Pertama iman, ya. Kedua tawakal. Ketiga menjauhi perbuatan dosa. Kemudian menahan amarah dan memaafkan orang yang membuat marah. Kelima, memenuhi panggilan Allah. 6, mendirikan salat. 7, apa? Melakukan musyawarah. 8, mengeluarkan atau menginfakkan sebagian rizki. 9, kok jadi 9? Ada yang kelewat? 9, 10 tadi? 9 ya? Oh, 9. Berarti al-kabair wal ismi dengan fawahish dibedakan, ya. Iman, tawakal, menjauhi dosa besar, menjauhi perbuatan keji, memaafkan orang yang berbuat buruk kepadanya, memenuhi panggilan Allah, mendirikan sholat, melakukan musyawarah, berinfak, kemudian membela diri ketika dizalimi. 10 ya? 10. Tiga, masyru'iyatul qisas wa uqubatil zalim, disyariatkannya qisas dan hukuman kepada orang yang zalim. Karena qisas hakikatnya adalah apa? Memberikan balasan terhadap kejahatan yang dia perbuat. Itu qisas. Dibunuh karena apa? Membunuh. Dilukai karena melukai. Dan itu pembahasan tentang masalah qisas memang luas, ya. Mengakibatkan yang tadinya telinganya normal menjadi tidak bisa mendengar. Di qisas itu.
jadi torek gitu ya, gara-gara di buku. Itu ada kisos. Kenapa? Karena itu di antara pacaida alat pendengaran. Dia nggak bisa dengar gara-gara dizolimi. Itu ada kisos. Atau gara-gara perbuatan orang zalim sampai nggak bisa melihat, jadi buta. Bayangkan, ini kan luar biasa. Kalau dibiarkan, bahaya seperti itu. Harus diberikan pelajaran, dan pelajaran juga bagi yang lain. Yang keempat, adamu mu'akhadati man zulima fa akhadha bihaqqihi bila ziyadatin anhu. Tidak boleh menghukum orang yang dizolimi lalu dia membalas kezolimannya sesuai dengan haknya tanpa menambah. Tidak boleh menghukum orang yang dizolimi lalu dia membalas kezoliman itu sesuai dengan haknya tanpa menambahnya. Kecuali urusan kisos tadi ya. Kecuali urusan apa? Kisos. Gara-gara dia nih mata saya jadi picak misalkan itu ya. Gara-gara dia saya bikin picak lagi. Nggak boleh, itu kisos. Dilaporkan kepada penegak hukum yang seperti itu. Biar yang akan memberikan hukumannya siapa? Pemerintah, penegak hukum. Bukan secara pribadi. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kisos. Kalau misalkan dia melakukannya sendiri, kemudian dihukum, nggak apa-apa dihukum itu. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu perlawanan yang bukan wilayahnya. Itu wilayah hukum pemerintah. Tapi kalau yang sifatnya bukan kisos, tadi kalau misalkan dipukul biasa, mukul lagi, dicabok nyabok deui. Itu tidak apa-apa selama tidak sampai kepada apa? Kisos. Tapi kalau sudah sampai kepada kisos, maka tidak boleh dia melakukannya sendiri. Laporkan, nanti biar yang menegakkannya siapa? Hakim. Yang kelima, fadilatul afwi alal ikhwatil muslimin wal islah bainahum. Keutamaan memaafkan terhadap saudara-saudara kaum muslimin dan berdamai dengan mereka atau di antara mereka. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ini berkaitan dengan apa? Keutamaan memberi maaf atau memaafkan terhadap saudara-saudara kaum muslimin dan berdamai di antara mereka. Ya, kalau masih bisa dimaafkan, masih bisa damai, ya sudah. Itu lebih baik. Masalahnya nggak menjadi panjang. Ya, jadi cepat selesai. Demikian apa yang disampaikan pada kesempatan malam ini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.